Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ke-8 materi gelombang dengan judul kecepatan fase, kecepatan grup, dan dispersi gelombang. Pokok bahasanya mulai dari grup gelombang, kemudian superposisi gelombang cahaya, lalu kecepatan fase dan kecepatan grup, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai dispersi. Oke, kalau kita membicarakan grup gelombang, di sini bahwa cahaya putih misalnya ya, kita ambil contoh, cahaya putih ini merupakan komposisi cahaya dengan panjang gelombang mulai dari 3000 sampai 7000 angstrom, yaitu dari warna biru sampai warna merah. Jadi di sini terdiri dari banyak komposisi gelombang. Kemudian gelombang tersebut akan menjalar membentuk suatu gabungan, yaitu dengan kecepatan juga disebut dengan kecepatan grup. Nah, untuk membentuk gelombang, jadi tentu saja minimal yaitu harus tersusun dari 2 gelombang. Baru nanti akan dikatakan gabungannya yaitu grup gelombang. Nah, gelombang tersebut terjadi dari campuran gelombang dengan komponen frekuensi masing-masing. Artinya begini, misalnya ada 2 gelombang, gelombang A, gelombang B, bergabung menjadi gelombang C. Nah, gelombang C itu adalah grup gelombang, sifatnya atau karakternya ya campuran dari A dan gelombang yang B. Nah, sekarang kita akan meninjau mengenai superposisi gelombang cahaya. Nah, resultan dari 2 atau lebih gelombang harmonik sederhana, misalnya gelombang cahaya monokrom, maka resultannya tersebut ya tinggal dijumlahkan gelombang penyusunnya. Artinya di sini kalau tadi ada 2 gelombang atau boleh lebih, maka mencari resultannya bagaimana? Atau mencari superposisinya. Maka caranya yaitu tinggal dijumlahkan dari masing-masing penyusun gelombang tersebut. Nah, misalnya di sini ada gelombang yang pertama, sebut saja fungsinya Y1. Kemudian ada gelombang yang kedua. Kita sebut ini Y2. Nah, ini kan jelas berbeda ya. Secara frekuensinya berbeda. Kemudian hasil gabungannya atau hasil superposisinya secara ilustrasi, nah kira-kira tampak seperti pada gambar. Nah, bagaimana mencari nilainya? Yaitu nilainya katakanlah YR atau Y resultan, yaitu merupakan jumlah dari Y1 tambah dengan Y2. Nah, seperti ini kira-kira sederhananya ya. Kalau ada 3, ya tinggal tambahkan sampai Y3 dan seterusnya. Untuk contoh di sini yaitu 2 gelombang. Nah, kalau resultannya linier seperti yang dituliskan di sini, ini, maka ada syaratnya yang harus dipenuhi. Yaitu syarat yang pertama, intensitas cahayanya cukup rendah. Kemudian, jika intensitasnya nanti tinggi, misalnya medan listrik sebesar 10⁻12 volt per meter, maka tentu saja nanti akan muncul efek yang nonlinier. Jadi resultannya tidak sesederhana ini. Nah, untuk kasus materi hari ini kita akan membahas yang sederhana dulu, yaitu untuk kasus yang resultannya linier. Oke, selanjutnya pada kasus sekarang kita akan meninjau superposisi gelombang pada frekuensi yang berbeda cukup kecil. Artinya 2 frekuensi tersebut hampir sama. Nah, superposisi 2 gelombang yang kasusnya seperti ini, yaitu mempunyai amplitudo yang sama, sebesar A misalnya. Selanjutnya, kedua gelombang tersebut mempunyai arah perambatan yang sama atau searah. Yang ketiganya, frekuensi sudutnya berbeda sedikit. Artinya, antara frekuensi pertama dengan yang kedua itu hampir sama. Dan yang keempat,
bilangan gelombangnya juga berbeda sedikit atau perbedaannya kecil. Jadi bisa dikatakan K1 itu hampir sama dengan K2. Nah, kondisi yang seperti ini disebut sebagai fenomena Beat ya. Nah, sekarang kita misalkan ada fungsi gelombang Y1-nya seperti ini. Kemudian untuk membentuk grup gelombang, kan tadi sudah disebutkan minimal harus ada 2. Nah, maka kita ambil lagi satu lagi. Nah, ini gelombang yang keduanya. Ingat, ini yang pertama, ini yang kedua. Itu kan A-nya sama. Ini A-nya sama. Maka dituliskan di sini A, di sini juga A. Tetapi karena omega atau frekuensi sudut dengan bilangan gelombangnya hampir sama atau berbedanya sedikit, tetapi tidak sama persis. Sehingga di sini untuk membedakan, kita tuliskan yang pertama, ini omega 1, ini omega 2. Lalu di sini K1 dan di sini K2. Oke. Nah, bagaimana hasil superposisinya atau gabungannya? Nah, sebelum menggabungkan kedua fungsi gelombang ini, kita harus ingat terlebih dahulu. Ingat rumus jumlah dua fungsi trigonometri. Di mana kalau ada fungsi cos A tambah cos B, ini rumus jumlah, maka gabungannya yaitu 2 cos setengah dari jumlah A dan B ya. Kemudian kalikan selisih dari A min B dibagi 2. Nah, dengan menggunakan rumus trigonometri ini, maka kedua fungsi gelombang di atas ini bisa kita tuliskan kembali menjadi Y, yaitu Y1 tambah Y2, berarti ini tambah ini. Dengan rumus trigonometri tersebut diperoleh 2A ya, cos. Nah, ini langsung kita gabungkan yang omega dengan omeganya, kemudian yang K1 dengan K2-nya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil superposisi dari dua fungsi gelombang ini. Oke, kalau kita analisis masing-masing, di sini ada besaran apa saja, maka kalau kita lihat dari hasil superposisi tersebut, amplitudonya jadi meningkat 2 kali lipat. Asalnya masing-masingnya A, ini A, sekarang amplitudo hasil superposisi menjadi 2A. Kemudian ada frekuensi rata-rata. Frekuensi rata-rata berarti jumlah dari kedua frekuensi tersebut dibagi 2. Oke, ya seperti ini. Dengan si satunya kan mendekati dengan si 2. Artinya ini kan rata-ratanya hampir sama dengan si 1. Di sini omega. Ini adalah frekuensi sudut ya. Jadi frekuensi rata-rata yaitu frekuensi 1 tambah frekuensi 2. Ini kan jadi 2 kali lipat dibagi 2. Jadi 1 lagi. 1 omega 1 atau 1 omega 2. Ini frekuensi sudut rata-rata. Kemudian ada lagi bilangan gelombang rata-rata, yaitu jumlah dari kedua bilangan gelombang tersebut. Jadi komponen yang ini adalah frekuensi rata-rata, kemudian yang ini adalah komponen bilangan gelombang rata-ratanya. Selanjutnya, ada lagi besaran yang disebut dengan frekuensi envelope. Nah, envelope itu yang ini. Selisih dari K1 dikurangi K2 dibagi dengan 2. Selanjutnya, nah ini masih lanjutan dari hasil superposisi yang sudah diperoleh pada slide sebelumnya ini. Masih ada besaran lain, yaitu ada modulasi frekuensi atau frekuensi modulasi. Yaitu ini. Selisih omega 1 dikurangi omega 2 dibagi 2. Kemudian ada lagi modulasi bilangan gelombang. Ya, yang ini. Oke. Sehingga persamaan yang panjang ini kalau kita tuliskan kembali dengan simbol-simbol definisi masing-masingnya ini, maka bisa kita tuliskan. Nah, ini kan kita ganti dengan frekuensi modulasi. Yang ini bilangan gelombang modulasi. Yang ini frekuensi rata-rata, yang ini bilangan gelombang rata-rata. Jadi seperti ini. Ini sebetulnya sama saja ya. Kemudian yang saya beri tanda merah ini disebut sebagai amplitudonya, amplitudo yang baru, amplitudo resultanya. Sehingga dari
hasil superposisi ini kita tuliskan kembali menjadi A. Ini semua kita ganti dengan A. Kosinus. Nah ini. Omega rata-rata T dikurangi K rata-rata X. Ya. Nah dengan amplitudonya kan tadi 2A ya. Berarti ini bervariasi mulai dari 0 sampai dengan 2A. Oke. Ini adalah hasil superposisi dua gelombang. Oke, ini masih lanjutannya. Nah, karena gelombang cahaya ini mempunyai frekuensi yang sangat besar, nah, jika tadi frekuensi ke-1 itu hampir sama dengan frekuensi kedua, dan frekuensi rata-ratanya jauh lebih besar daripada frekuensi modulasi, nah, maka amplitudenya akan bervariasi secara perlahan. Artinya variasinya ini cukup kecil, tetapi ini simpangannya, fungsi gelombangnya itu bervariasi sangat cepat. Nah, kita lihat ilustrasi hasil superposisinya. Nah, misalkan di sini ada fungsi gelombang 1 dan kedua dengan panjang gelombang masing-masing 1 dan 2 ya. Nah, ini bergabung atau bersuperposisi dalam arah X. Maka hasil gabungannya, hasil superposisinya, nah ini. Yang amplitudonya mulai dari 0 sampai maksimumnya 2A. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang dikatakan sebagai hasil superposisi dengan Y-nya itu bervariasi. Variasinya sangat cepat nih frekuensinya. Sementara yang A-nya ini yang bawah, nah ini variasinya perlahan, cukup lambat ya. Ini untuk kondisi yang sudah disebutkan syaratnya ini. Kemudian dari hasil superposisi ini ada yang namanya intensitas gelombang. Yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa intensitas itu besarnya sebanding dengan kuadrat amplitudonya. Nah, karena amplitudo sebelumnya kita punya ini, ya, maka kalau mencari intensitas berarti amplitudo ini dikuadratkan. Ini besarannya tinggal kita kuadratkan. Jadi 4A kuadrat, 4 dari 2 kuadrat langsung 4 ya. A-nya dikuadratkan jadi A kuadrat. Nah, ini cos ini dikuadratkan jadi cos kuadrat. Sehingga kalau ini bentuknya kita sederhanakan dengan menggunakan persamaan trigonometri lagi, maka bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini sama dengan yang atas ini ya, ini hanya dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa intensitas itu bervariasinya mulai dari 0 sampai 4A kuadrat. Nah, dengan ilustrasi seperti ini. Jadi di sini intensitas saat 0, ini yang maksimumnya saat 4A kuadrat. Seperti tampak pada gambar yang ini. Kemudian ada yang namanya kecepatan fase dan kecepatan grup. Komponen-komponen frekuensi menjalar dengan kecepatan yang sama, yaitu sebesar C. C itu kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Kemudian, profil dari kedua kombinasi itu tetap konstan selama penjalarannya. Kalau kita perhatikan ilustrasi di sini, ini misalkan fungsi gelombang yang pertama, ini fungsi gelombang yang kedua. Nah, dua fungsi gelombang ini masing-masing selama menjalannya tetap konstan. Sehingga bersuperposisi membentuk grup gelombang seperti ini ya. Oke. Nah, kecepatan fase hasil dari superposisi gelombang, kita tinjau hasil superposisi yang sudah didapatkan sebelumnya seperti ini. Nah, dari fungsi tersebut, kalau mau menentukan kecepatan fase, maka kita meninjau dari fase yang konstan, saat fasenya konstan. Ya, di mana fase itu kan ini. Ini fasenya berarti konstan, suatu konstanta, sehingga kalau kita mau mencari nilai X, ya, berarti omega T dibagi dengan K. Ini kan pindah ruas ya. Nah, atau konstanta dibagi dengan K. Nah, kalau mencari kecepatan fase, dari sini berarti ya tinggal turunkan dari X terhadap T. Ini kan X-nya, lintasannya, kecepatan itu atau laju itu kan turunan dari X terhadap T. Nah,
Turunan dari ini terhadap T berarti omega rata-rata dibagi dengan K. Nah, sehingga kita dapatkan nilai inilah yang disebut dengan kecepatan fase, yaitu perbandingan dari frekuensi rata-rata dibagi bilangan gelombang rata-rata. Selanjutnya kita akan menentukan kecepatan grup dari hasil superposisi yang tadi. Sama cara menyelesaikannya, kita tinjau hasil superposisi yang sudah diperoleh sebelumnya ini. Nah, bedanya kalau mau mencari kecepatan grup, yang ditinjau itu dari amplitudonya. Kalau kecepatan fase, ya kita meninjau fasenya. Sementara kalau mencari kecepatan grup, kita tinjau dari amplitudonya. Nah, yang jadi amplitudo kan ini. Saat kondisi modulasi, berarti nilai ini yaitu konstan. Kan amplitudonya konstan. Maka kalau mencari X, berarti ini kan pindah ruas ya. Omega kali T dibagi K. Nah, sama saja dengan konstanta dibagi dengan K. Ya, ini ruas kiri, ini ruas kanannya. Maka sama kasusnya kalau mau mencari kecepatan, yaitu turunan dari X terhadap waktu. Jadi ini kita turunkan 1 kali terhadap waktu. Diperoleh omega M dibagi dengan Km. Nah, omega M ini kan modulasi, yaitu selisih dari frekuensi 1 dan kedua. Demikian pula untuk K-nya, K1 dikurangi K2. Atau ini bisa kita nyatakan dalam bentuk delta omega dibagi delta K. Nah, ketika perubahannya atau perubahan frekuensinya cukup kecil, maka ini delta itu bisa dinyatakan sebagai bentuk diferensial atau limit mendekati 0 ya. Jadi, kecepatan grupnya bisa dituliskan sebagai du omega terhadap K. Inilah yang disebut atau nilai dari kecepatan grupnya. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara kecepatan fase dengan kecepatan grup. Nah, kecepatan fase yang sudah diperoleh sebelumnya ini, kemudian dari sini kita bisa dapatkan, ini hanya dibalik ya, dan mencari omeganya berarti V kalikan dengan K seperti ini. Selanjutnya, kecepatan grup yang sudah diperoleh barusan, yaitu du omega terhadap K. Maka, dari sini juga Vg-nya kita substitusikan. Nilai omeganya ini kan ada omega. Frekuensinya ini ganti ke sini. Nah, berarti ini V group, ini kan hasil dari turunannya ya. Ini turunan parsial ya. Ini Vp tambah K dV dk. Ini hasil penurunannya, semacam UV ya. Karena K sendiri kita sudah tahu bahwa bilangan gelombang itu hubungannya 2V per lambda, maka bisa kita tuliskan dk, ini turunan dari sini, berarti ini dk ya terhadap lambda, berarti min 2V per lambda kuadrat. Ini turunkan kiri dan kanan. Jadi ini turunkan terhadap K, dk, yang kanan turunkan terhadap lambda, ya dapat seperti ini. Selanjutnya, dk ini ya substitusikan ke sini, maka akan diperoleh nilai Vg-nya yaitu Vp dikurangi lambda dv ya, ini kecepatan fase terhadap panjang gelombang. Inilah hubungan antara kecepatan grup dengan kecepatan fase. Oke, berikutnya ada yang disebut dengan dispersi. Nah, dispersi ini merupakan perubahan bentuk gelombang ketika gelombang tersebut merambat dalam suatu medium. Nah, ketika dua gelombang cahaya monokrom merambat dalam ruang hampa, kalau ruang hampa, maka keduanya akan mempunyai kecepatan fase yang sama, yaitu sebesar kecepatan cahaya. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan hasil superposisinya yaitu kecepatan fase sama dengan kecepatan grup, sama dengan kecepatan cahaya. Sementara, jika gelombangnya merambat dalam suatu medium dispersif, maka
Ya, tentu saja keduanya punya kecepatan fase yang berbeda. Hasil superposisinya ya bisa dituliskan kecepatan fase tidak sama dengan kecepatan grup dan tidak sama juga dengan kecepatan cahaya. Nah, di sini disebutkan ada yang namanya medium dispersif, ya. Nah, dalam suatu medium dispersif bahwa panjang gelombang yang berbeda akan memiliki fase yang berbeda juga. Semakin besar nilai dari turunan ini, kecepatan fase terhadap panjang gelombang, ini diperoleh dari hubungan yang tadi antara fase dan grup. Nah, kalau ininya nilainya makin besar, maka tentu saja perbedaan antara kecepatan fase dan grup juga akan lebih besar. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada ilustrasi untuk normal dispersi atau dispersi normal. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 contoh fungsi gelombang yang berbeda, ya. Ini dari yang paling kecil ke yang paling besar nih perambatannya. Kemudian gambar yang bawah ini, ilustrasi yang bawah ini menunjukkan hasil gabungannya. Nah, di sini ada yang warna apa ini magenta, ya. Ini menunjukkan kecepatan grup, sementara yang hijau ini kecepatan fasenya. Nah, normal dispersi ini dalam suatu medium dispersif, tadi kan disebutkan hubungan antara kecepatan grup dan kecepatan fase seperti ini. Nah, kita tandai yang diberi lingkaran biru ini. Jika nilainya lebih besar daripada 0, nah ini kan kalau lebih besar dari 0, otomatis ini dikurangi yang besar menyebabkan Vg mengecil. Sehingga Vg akan lebih kecil daripada kecepatan fasenya. Jadi kecepatan grup lebih kecil daripada kecepatan fase. Bahkan suatu saat mungkin saja kecepatan grupnya bernilai negatif, ya. Kalau ininya lebih besar daripada kecepatan fasenya. Nah, panjang gelombang yang panjang ini akan merambat lebih cepat daripada panjang gelombang yang pendek. Jadi ini panjang gelombangnya kan tadi merambat lebih cepat dibandingkan yang tengah atau dibandingkan juga yang paling bawah. Lalu ada lagi yang namanya anomali dispersi. Nah, ini suatu pengecualian dispersi. Anomali dispersi ini kalau kita tinjau dalam suatu medium dispersif, tadi persamaannya sama. Pada saat nilai turunan dari kecepatan fase terhadap panjang gelombang, nilainya justru sebaliknya dari yang normal. Kalau yang normal tadi kan lebih besar, sekarang lebih kecil. Nah, sehingga kalau dilihat dari ilustrasi ini, yang atas justru lebih lambat dibandingkan yang bawah. Padahal yang atas kan lebih besar nilainya dibandingkan yang bawah. Jadi ini kebalikan dari yang normal. Sehingga kecepatan grupnya akan lebih besar daripada kecepatan fase. Nah, kecepatan grup itu yang warna ungu magenta, yang fasenya yang hijau. Jadi tuh kesusul, yang hijau kesusul, ya, lebih cepat. Nah, panjang gelombang yang lebih panjang itu akan merambat lebih lambat dibandingkan panjang gelombang yang pendek. Intinya ini kebalikan dari dispersi normal. Nah, berikutnya ada yang namanya kecepatan fase 0. Nah, kecepatan fase 0 ini terjadi pada saat dua gelombang cahaya monokrom merambat dalam arah yang berlawanan. Seperti ini. Ini gelombang pertama ke kanan, gelombang kedua ke arah kiri. Nah, kecepatan fasenya di sini akan menjadi 0. Nah, kalau kecepatan fasenya 0, sementara kecepatan grupnya di sini saat bergabung tuh ada, ya, kecepatan grupnya lebih besar daripada 0. Nah, ini membentuk suatu grup gelombang dari fungsi gelombang pertama dan yang kedua ini. Nah, yang warna hijau ini kecepatan
fase. Diam aja tetap di sini ya, hanya naik turun aja, tidak merambat dalam arah X. Jadi ini 0. Sementara yang magenta nih, ini lebih besar dari 0 tuh. Kecepatannya merambatnya ini cepat ya. Lalu ada lagi yang namanya kecepatan grup yang 0. Tadi kecepatan fase 0, sekarang kecepatan grupnya 0. Nah, di sini paket gelombangnya tidak bergerak. Di sini ada 3 gelombang yang berbeda, membentuk suatu grup gelombang. Nah, kecepatan grup akan menjadi 0 atau VG-nya sama dengan 0. Tetapi kecepatan fasenya, penyusunnya ini tetap ada ya, tetap ada kecepatannya, tidak 0. Nah, kalau kita perhatikan ini yang magenta. Ini diam, tidak bergerak. Ini menunjukkan kecepatan grupnya. Sementara yang warna hijau ini bagian dari kecepatan fasenya. Nah, ini menunjukkan beberapa ilustrasi perbandingan dari kecepatan fase dan kecepatan grup. Kita lihat ilustrasi yang pertama ini. Ini kondisi pada saat kecepatan fase dan kecepatan grupnya sama. Ya. Sementara yang ini nih berlawanan. Kecepatan fase dan kecepatan grupnya berlawanan. Jadi yang biru ke arah kiri, yang merah ke arah kanan. Kalau tadi di sini searah. Ini yang merahnya tertimpa yang warna biru. Jadi ini sebetulnya berimpit. Ya, sama kalau gambar pertama. Kalau yang kanan ini biru ke kiri, merah ke kanan. Ini besarnya sama, hanya arahnya yang berlawanan. Kemudian kalau yang di bawah ini nih yang saya tunjuk, ini kalau kecepatan fasenya lebih besar daripada kecepatan grup. Nih. Berarti yang warna merah, nih kita perhatikan sekali lagi tuh, warna merah menyusul yang warna biru tuh kan. Kalau yang ini kebalikannya, fasenya lebih kecil. Berarti yang biru ini akan lebih cepat, biru yang menyusul. Terus yang ini kecepatan grupnya yang 0. Nah, yang warna biru diam, yang warna merah ini fasenya ada. Dan ini sebaliknya, kalau fasenya yang 0, fasenya ini statis, yang biru ini menunjukkan kecepatan grupnya. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat bahwa kecepatan fase gelombang laut dinyatakan sebagai fungsi berikut. Nah, ini kecepatan fase. Dengan G di sini menunjukkan percepatan gravitasi. Nah, bagaimana bentuk kecepatan grup dari gelombang laut tersebut? Nah, berarti yang dicari adalah kecepatan grupnya. Nah, di sini tersedia pilihan jawabannya ya. Oke, berarti intinya mencari hubungan antara kecepatan fase dan kecepatan grupnya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, kecepatan fasenya kita punya persamaan sebelumnya seperti ini. Kemudian kecepatan grup dengan kecepatan fase hubungannya yaitu seperti ini. Ini yang sudah diturunkan pada materi ya. Kemudian sekarang di soal diketahui kecepatan fasenya. Kita substitusikan dulu ke sini. Yang ini biarkan saja karena jawabannya di pilihan ganda diminta dalam bentuk kecepatan fase, dalam bentuk fungsi Vp. Kalau misalkan bebas, ya ini boleh kita masukkan juga ini. Karena sekarang kita mengacu ke pilihan, ini biarkan. Yang ini kan asalnya dari ini. Disubstitusikan kecepatan fase dari soal. Selanjutnya, ini diturunkan terhadap lambda. Nah, ini harus dibuka lagi materi tentang cara penurunan ya. Berarti ini kan akar G dibagi 2 lambdanya konstanta, bisa ke depan. Maka tinggal turunannya akar lambda. Akar lambda itu kan sama saja lambda pangkat 1/2. Nah, 1/2-nya ke depan, kemudian turunannya jadi 1 per akar lambda. Nah, dari bentuk ini kita sederhanakan dulu. Yang ininya tetap, 1/2-nya tulis di depan. Lambda ini ikut ke dalam akar, jadi lambda kuadrat. Yang ini kan akar lambda digabung dengan 2V, jadi seperti ini. Nah, ini lambda yang atas
yang bawah masing-masing saling menghilangkan 1 ya. Sisanya tinggal akar G lambda bagi 2V. Nah, akar G lambda bagi 2V yaitu kecepatan fase. Jadi ini bisa ditulis lagi menjadi ini Vp dikurangi 1/2 Vp. Hasilnya sama dengan nih, Vg yaitu 1/2 Vp. Dari ini 1 dikurangi setengah ya. Inilah jawabannya. Kalau di pilihan gandanya yang tersedia berarti yang sesuai dengan pilihan A. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan? Nah, untuk lebih memahami kembali, kita coba latihan soalnya. Di sini ada 5 latihan soalnya ya. Soal nomor pertama. Nah, ada gelombang air dengan amplitudo yang besar mempunyai kecepatan fase sebesar ini. G-nya kecepatan gravitasi. Yang dicari adalah rasio kecepatan grup dan kecepatan fasenya. Ada pilihan jawabannya ya. Silahkan dicoba dulu, nanti jawabannya kita diskusikan sama-sama. Selanjutnya, nomor 2. Soalnya, kecepatan fase pada riak permukaan air dinyatakan sebagai berikut ini. Nah, S-nya diketahui, Rho-nya diketahui juga ya, informasi tersebut menunjukkan besaran apa saja. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah bentuk kecepatan grup dari riak cairan tersebut? Jadi yang dicarinya adalah kecepatan grupnya. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya nih, diketahui kecepatan fase ya, A dan N itu konstanta. Yang dicari berapakah kecepatan grupnya. Nah, ini mirip ya modelnya dengan nomor 2 yang tadi. Silahkan dicoba dulu. Terus nomor 4. Jika kecepatan fasenya seperti ini, A dan N juga konstanta, pada N berapa terjadi dispersi normal. Nah, yang dicari N berapa supaya dispersinya normal. Dan yang terakhir nomor 5, ini soalnya mirip dengan nomor 4, tetapi yang ditanyakan adalah pada N berapa terjadi dispersi anomali. Ya, dari 5 soal yang tersedia latihannya dicoba dulu, dibahas. Nanti ya kita diskusikan pembahasannya sama-sama di grup. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.